Halo para siswa kelas 10, kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Dan topik kita kali ini tentang aku diciptakan secitra dengan Allah. Pada pelajaran sebelumnya sudah disinggung bahwa kita dapat dihinggapi oleh perasaan rendah diri atau rasa minder yang dapat menjadi kendala bagi perkembangan diri kita. Dalam pelajaran ini, kalian diajak untuk memahami apa artinya bahwa kita manusia adalah ciptaan yang secitra atau segambar dengan Allah. Melalui kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan dengan jelas bahwa manusia diciptakan secitra atau segambar dengan Allah. Selanjutnya kepada manusia itu diberikan kuasa untuk menguasai ciptaan lain. Menguasai alam berarti melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, hanya kepada manusia diberi kemampuan-kemampuan untuk menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Kemampuan itu yang membuat manusia ini mirip dengan Allah. Nah, keistimewaan manusia itu yang pertama adalah akal budi. Dengan akal budi, yang pertama manusia mengerti dan menyadari diri sendiri. Manusia mengerti dan sadar bahwa ia ada, bahwa ia sedang berbuat sesuatu. Ia dapat merefleksikan kembali apa yang sedang ia buat, dan hanya manusia yang berbuat demikian. Binatang dan tumbuhan tidak. Dengan akal budi, manusia juga mengerti dan menyadari apa saja di luar dirinya. Manusia dapat menyadari bahwa ada hujan, dapat mengetahui hubungan antara awan dan hujan, dapat membuat kesimpulan, sedangkan binatang dan tumbuhan juga tidak. Kemudian, manusia dapat mengembangkan dirinya, dapat membuat riwayat dan sejarahnya. Manusia dapat bertanya dan mencari jawaban, sehingga ia dapat membuat kemajuan serta menentukan arah dan sejarah hidupnya. Lalu selanjutnya, dengan akal budi manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesamanya. Manusia dapat bertemu dan mengalami kebersamaan dan persahabatan dengan orang lain. Ia dapat menciptakan bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah kehendak bebas sebagai keistimewaan manusia yang berikut. Dengan kehendak bebas, manusia bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja. Hanya manusia yang dapat melakukan sesuatu dengan sengaja. Melakukan sesuatu dengan tahu dan mau, beda dengan hewan yang menggunakan insting saja atau nalurinya. Dengan kehendak bebas, manusia juga melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan moral. Perbuatan moral hanya dibuat oleh manusia, karena manusia bertindak dengan tahu dan mau, sedangkan hewan tidak. Maka hanya manusia dikatakan yang berdosa. Kemudian, ada kemampuan yang ketiga adalah kemampuan untuk menguasai. Nah, Tuhan menyerahkan alam lingkungan ini kepada manusia untuk dikuasai, ditata, dilestarikan, bukan untuk dirusak. Itulah kemampuan menguasai yang Tuhan berikan kepada manusia. Santa Katarina dari Siena mengatakan, apakah alasannya maka engkau meninggikan manusia ke martabat yang begitu mulia, cinta yang tidak ternilai, yang dengannya engkau memandang makhlukmu dalam dirimu sendiri dan jatuh cinta kepadanya, sebab engkau menciptakannya karena cinta engkau memberi kepadanya satu kodrat yang dapat merasakan kegembiraan pada dirimu harta abadi. Begitulah Santa Katarina. Dan Santo Yohanes Chrysostomus juga mengatakan, makhluk manakah yang diciptakan dengan martabat demikian? Itulah manusia, sosok agung yang hidup dan patut dikagumi, yang dalam mata Allah lebih bernilai daripada segala makhluk. Itulah manusia, untuk dia langit dan bumi dan lautan dan seluruh ciptaan Allah. Allah sangat prihatin dengan keselamatannya, sehingga ia tidak menyayangi putranya yang tunggal untuk dia. Allah malah tidak ragu-ragu melakukan segala sesuatu supaya menaikkan manusia kepada dirinya dan memperkenankan ia duduk di sebelah kanannya. Begitulah Santo Yohanes Chrysostomus dalam permenungannya. Demikian pembahasan kita dalam topik keistimewaan manusia sebagai citra Allah. Terima kasih, sampai ketemu pada topik berikutnya. Salam sehat.